Selamat pagi Bapak Ibu, Saudara yang terkasih dalam Tuhan, dan anak-anakku, siswa-siswi SMA Kristen Terang Bangsa dari kelas 10 sampai kelas 12. Shalom. Haleluya, puji Tuhan. Miss Vera dan semuanya di sini percaya anak-anakku, Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam Tuhan, dengan kekuatan yang luar biasa, sukacita yang luar biasa hari ini. Kami percaya dimanapun kalian berada, sukacita Tuhan mengalir atas setiap hidup kalian semuanya. Amin. Hari ini kita mau rayakan Tuhan Yesus lahir di dunia. Kita mau berikan ucapan syukur yang terbaik buat Tuhan. Kita mau agungkan Tuhan, Allah kita yang luar biasa, Allah kita yang ajaib, Allah kita yang penuh dengan damai sukacita. Dia Tuhan, Raja di atas segala raja. Dia Yesus Tuhan, Juru Selamat kita, Juru Selamat kita. Kita mau berdoa terlebih dahulu. Terima kasih Tuhan buat anugerah-Mu hari ini. Kami percaya Tuhan, Kau Allah yang luar biasa atas setiap hidup kami. Hari ini Tuhan kami mau memperingati Tuhan, lahirnya Engkau ke dunia ini Tuhan. Kau tidak datang ke dunia saja, tidak lahir saja, tapi Kau mati, bahkan Kau hidup buat kami semua. Dan Kau ada dalam setiap hidup kami Tuhan. Kami percaya Tuhan, anugerah demi anugerah itu mengalir atas setiap hidup kami. Kami percaya Tuhan, mujizat demi mujizat itu ada dalam setiap hidup kami. Kami percaya Tuhan, kami punya Allah yang luar biasa, Allah yang sanggup segalanya. Kau adalah Immanuel buat kami semua Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih Tuhan. Kami bersyukur kami punya Allah seperti Engkau, Allah yang ajaib, Allah yang luar biasa. Terima kasih Tuhan, terima kasih Tuhan. Kau yang berkati kami Tuhan dimanapun kami berada Tuhan. Biar anugerah-Mu mengalir atas setiap hidup kami masing-masing Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus, biar hadirat-Mu penuhi setiap hati hidup kami. Dimanapun kami berada Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami mau rasakan kasih-Mu, kami mau rasakan kasih-Mu Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan. Kemuliaan bagi Tuhan di tempat maha tinggi. Kau Raja, Kau Raja diagungkan dan dipuji. Amin. Oh.
Di dalam nama Tuhan Yesus semua berkata amin. Haleluya. Ada sukacita? Amin. Amin. Miss, percaya ada sukacita luar biasa atas hidup saya dan hidup anak-anak semua. Bapak, Ibu, Saudara semua yang terkasih di dalam Tuhan. Haleluya. Kita percaya Tuhan sudah lahir di dunia. Bahkan Tuhan sudah mati dan bangkit hanya buat kita semua. Amin. Kita mau berikan sorak-sorak yang lebih lagi buat Tuhan kita. Dia lahir untuk kita. Dia mati untuk kita. Dia bangkit untuk kita. Dia siapa? Tuhan kita, Yesus Kristus. Haleluya. Dia lahir untuk kami. Dia amin. Dia bangkit bagi kami semua. Dia itu Tuhan kami. Dia itu Allah kami. Dia Raja di atas segala
ada keselamatan. Sekarang drum. Glory, haleluya. Glory, haleluya. Glory, haleluya. Hey, glory, haleluya. Semuanya. Amin. Semua katakan. Glory, haleluya. Glory, haleluya. Glory, haleluya. Glory, haleluya. Di dalam namanya ada keselamatan. Sekali lagi ya, katakan glory, haleluya. Glory, haleluya. Amin. Glory, haleluya. Oh, yeah. Haleluya. Glory, haleluya. Di dalam namanya ada keselamatan kekal. Di dalam namanya ada keselamatan kekal. Di dalam namanya ada keselamatan kekal. Haleluya. Berikan sorak-sorai kemuliaannya buat Tuhan kita. Haleluya. Amin. Di sini ada api Tuhan yang luar biasa. Ada anugerah Tuhan yang luar biasa. Ada hadirat Tuhan yang luar biasa. Kami percaya dimanapun kalian berada juga merasakan hadirat Tuhan yang luar biasa. Amin. Sebentar lagi kita akan mendengarkan firman Tuhan. Di Yesaya 9 ayat 5. Di situ dikatakan, seorang anak telah lahir untuk kita. Seorang putra telah diberikan untuk kita. Lambang pemerintahan ada di atas bahunya. Dan namanya disebutkan orang, penasehat ajaib, Allah yang perkasa, Bapa yang kekal, Raja damai. Itulah Tuhan kita, Tuhan Yesus, Allah yang luar biasa buat kita. Dia bisa mengubahkan apapun yang kita perlukan. Tuhan menyediakan. Kita mau rasakan hadirat Tuhan lebih lagi. Biar satu patah kata yang dari Tuhan itu bisa mengubahkan hidup kita semuanya. Biar jadi rema. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kami mau sembah Engkau lebih lagi Tuhan. Terima kasih Yesus. Terima kasih Tuhan. Seorang anak telah lahir untuk kita, seorang putera diberikan, lambang pemerintahan di atas
Kami mengucap syukur Tuhan, Engkau sudah hadir di dalam setiap hidup kami. Kami mengucap syukur buat Natal ini Tuhan. Tanpa Engkau, kami ini bukan apa-apa Tuhan. Namun karena Engkau telah lahir, Engkau yang mendamaikan kami dengan Bapa yang di sorga. Kami ini Kau angkat jadi anak-anak-Mu. Terima kasih ya Tuhan. Terima kasih untuk Natal di masa ini Tuhan. Dan kami hari ini Tuhan mau memperingatinya dengan mendengarkan firman-Mu Tuhan. Terima kasih Bapa, ajari kami untuk kami boleh belajar akan firman-Mu dan kami mengerti, memahami yang Engkau maksudkan akan firman-Mu. Di dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Selamat pagi anak-anak. Selamat bertemu di dalam kebaktian Natal pagi ini. Tidak ada satupun hal di dunia ini yang tidak di dalam kendali Tuhan atau seizin Tuhan. Tadi dikatakan, dinyanyikan bahwa seorang anak telah lahir untuk kita. Ya, lagu itu diambilkan di dalam Alkitab, yaitu dari kitab Perjanjian Lama yang menjadi ayat kita hari ini, yaitu dari Yesaya 9 ayat 5. Dikatakan bahwa sebab seorang anak telah lahir untuk kita, seorang putra telah diberikan untuk kita. Lambang pemerintahan ada di atas bahunya dan namanya disebutkan orang Penasehat Ajaib, Allah yang perkasa, Bapa yang kekal, Raja damai. Jika ini dikatakan Tuhan di dalam nubuatannya, yaitu dari kitab Yesaya 9 ayat 5, waktu Tuhan hadir, yaitu di Bethlehem, di sana ada satu gembala yang diberitahukan oleh malaikat bahwa Tuhan itu telah hadir di Bethlehem, Tuhan sudah lahir. Nah, di sini nubuatan itu tergenapi. Nah, itu dari Perjanjian Lama. Dan ketika Tuhan Yesus tumbuh dan melayani Tuhan Allah Bapa di surga, dia melayani, dan di Matius pasal 5 ayat 9, Tuhan memberikan kabar bahagia, yaitu kita masih bisa ingat bahwa ada satu ajakan untuk berbahagia. Ya, di Matius 5 itu bahkan dikatakan banyak hal ya, alasan kita untuk berbahagia kenapa. Nah, Miss ambil dari Matius 5 ayat 9, berbahagialah orang yang membawa damai, karena mereka akan disebut anak-anak Allah. Nah, kalau Tuhan dinubuatkan sebagai Raja Damai, dan itu Tuhan kerjakan di dalam pelayanannya di dunia ini, dan memberikan satu ajakan untuk berbahagia. Di dalam bahasa Indonesia, firman Tuhan ini dikatakan berbahagialah. Katalah di dalam bahasa Indonesia itu dikatakan itu adalah suatu perintah atau instruksi untuk dikerjakan. Jadi bahagia itu diusahakan oleh kita, karena Tuhan juga sudah mengusahakan, Tuhan sudah mengerjakan bagiannya, tinggal kita yang di sini kita mengerjakan bagian kita. Jadi dikatakan berbahagialah orang yang membawa damai. Jadi kalau diperintahkan Tuhan untuk membawa damai, apa sih damai itu? Damai itu dapat dikatakan sebuah harmoni dalam hidup antar manusia, di mana tidak ada perseteruan maupun pertentangan, baik antar pribadi, personal ya, antar personal, atau di dalam sistem keadilan, baik itu sosial politik ataupun menyeluruh dan secara global. Jadi kata damai di sini itu mengandung suatu hak dan tanggung jawab untuk setiap orang yang menciptakannya dan harus menciptakannya baik secara pribadi maupun kelompok.
sehingga semua orang hidup di dalamnya itu merasakan suatu damai dan menikmati hasilnya. Lalu bagaimana menjadi seorang pembawa damai? Ya, kalau menilik tentang Natal, di mana Tuhan disebutkan sebagai Raja Damai, Tuhan mengerjakan bagiannya, yaitu Dia menjadi teladan tentang pembawa damai yang sempurna di hadapan Tuhan Allah Bapa. Sekalipun ketika harus membawa damai, maksudnya ini memperdamaikan hubungan antara Allah Bapa dan manusia, Tuhan ini sampai mengorbankan dirinya. Dia membawa persembahan yang hidup, yaitu darahnya yang kudus, yang harus dipercikan sesuai peraturan di dalam perjanjian lama, dalam kitab Taurat. Dan Tuhan mengerjakan itu hingga mati di kayu salib untuk menebus semua dosa kita, sehingga hubungan kita diperdamaikan dengan Allah Bapa di surga. Jadi ketika seseorang nanti menghadap Tuhan, dia bisa langsung menghadap Bapa. Nah, menjadi pembawa damai bagi kita sekarang ini tidaklah semudah membalikkan tangan ataupun mengatakannya. Kita tahu, kita sebagai anak-anak Tuhan, kita harus membawa damai bagi semua orang. Bisa jadi, bisa banyak, sedikit ataupun banyak, ada satu hal yang kita korbankan. Bisa kita korbankan waktu, bisa kita korbankan mungkin materi, bisa berupa uang atau apa yang kita miliki, atau bahkan suatu perjuangan yang harus kita berikan. Dan banyak hal lainnya, di mana kita harus mengusahakan damai itu untuk sekeliling kita, bahkan untuk diri kita sendiri. Sebagai contoh, kita lihat misal di Matius dikisahkan akan seorang janda yang memberi persembahan 2 peser, yaitu 1 duit. Dia mengorbankan seluruh nafkahnya untuk Tuhan. Di mana ketika persembahannya itu diberikan, itu merupakan suatu bukti bahwa dia mengalami pendamaian dengan Tuhan sendiri. Itu baru pengorbanan materi mungkin, pengorbanan uang. Ada juga mungkin pengorbanan yang lain. Yaitu kalau di Natal ini, kita dengar gembala itu memberikan pengorbanannya. Dalam hal apa sih? Ketika gembala ini mendengar berita tentang Natal, mereka yang dari luar kota, mereka pergi ke Bethlehem. Zaman dahulu tidak ada transportasi untuk itu. Dia harus meninggalkan kawanan dombanya dengan mengupah seorang penjaga domba. Lalu dia pergi untuk melihat bayi Yesus di Bethlehem. Baru kemudian dia pulang lagi. Dia mengorbankan waktu, dia mengorbankan mungkin uang, dia mengorbankan perjuangannya untuk berjalan bolak-balik dari padang pengembalaan ke Bethlehem. Dan dia tetap meresponi dengan bahagia. Dan dia begitu heran karena Allah demikian sampai-sampai memberitakannya kelahiran seorang bayi pada seorang gembala. Bagi mereka itu suatu berita yang membahagiakan. Itu berita yang benar-benar berharga. Sehingga mereka memberikan perjuangan mereka untuk melihat bayi Yesus yang di Bethlehem. Itu contoh dari gembala. Kemudian kita juga mendengar di dalam Alkitab bahwa ada seorang wanita Kanaan yang anaknya kerasukan setan. Apa sih perbuatannya tentang pendamaian itu?
Kalau ini dikatakan kalau anaknya ini sakit karena kerasukan setan, berarti di sini ada suatu hubungan yang putus antara Allah dan anak. Tetapi wanita ini, ibunya, wanita Kanaan ini, dia datang kepada Tuhan Yesus. Dia sujud menyembah Tuhan Yesus, memohon pertolongannya. Namun apa yang dikatakan Tuhan? Tidak patut atau dapat dikatakan tidak layak memberikan roti ya untuk anjing. Ya, ini sepertinya Tuhan mengatakan ini roti untuk anak-anak, kenapa harus diberikan kepada anjing gitu. Sepertinya kata-kata seperti itu. Jadi seorang manusia ini dikatakan tidak layak. Kalau kita tilik kata-kata Tuhan seperti ini, kata-kata Tuhan Yesus sendiri, itu menusuk hati kita sebagai manusia. Itu korban perasaan. Namun di sini wanita ini tidak memperdulikan hal itu. Wanita ini mengatakan bahwa benar Tuhan, namun anjing itu makan remah-remah yang jatuh dari meja tuannya. Maka Yesus menjawab dan berkata kepadanya, "Hai ibu, besar imanmu, maka jadilah kepadamu seperti yang kau kehendaki." Dan seketika itu juga anaknya sembuh. Ini seorang ibu bukan hanya korban perasaan. Dia datang kepada Tuhan Yesus. Pasti melalui suatu perjalanan. Untuk datang kepada Tuhan Yesus. Tidak semudah kalau kita datang berdoa gitu. Ini Tuhan yang dikelilingi oleh banyak muridnya dan juga mungkin orang lain. Dan dia bisa saja dikatakan untuk ya dia tidak kenal Tuhan ya, karena dia orang Kanaan. Dan Tuhan datang untuk orang Israel. Suatu hal yang sangat-sangat harus dia korbankan, banyak hal. Itu contoh-contoh dari korban. Nah, lalu kita sebagai anak-anak yang di SMA Kristen Terang Bangsa, apa yang dapat kita kerjakan? Bagaimana menjadi seorang pembawa damai? Ya, kita tahu baru saja kalian selesai mengikuti PAS. Baru saja kalian selesai mempersiapkan baik itu untuk boarding pass, baik itu tugas-tugas yang harus dikerjakan, dan mungkin kalian harus mempersiapkan untuk kuota di mana kalian harus mengikuti PHS itu harus buka Fresto dan sebagainya. Nah, di sini salah satu hal kalian harus tahu jadwal hari itu mata pelajarannya apa yang diujikan di dalam PAS. Nah, kalau kalian mengerjakan pada waktunya, login ke Fresto pada waktunya dan sesuai jadwalnya, sepertinya fine-fine aja, baik-baik aja. Namun mungkin sebagian kecil dari kalian itu tidak bisa mengikuti PAS. Nah, bisa jadi masih tertidur atau mungkin belum siap, masih baca materinya sehingga terlambat untuk masuk login ke Fresto. Nah, di situ itu mungkin gurunya mengingatkan di telepon, gembala juga mengingatkan, guru mapelnya, apalagi BK, semua telepon, belum lagi panitianya, semuanya mempedulikan kalian, ayo cepat masuk ke Fresto untuk login dan mengerjakan sesuai waktunya. Nah, ngapa sih malah saya dikejar-kejar, pikir kalian seperti itu. Tetapi di sini gembala itu melakukan suatu tugasnya. Jadi para guru itu adalah gembala kalian. Bukankah gembala yang baik mencari dombanya yang hilang? Jadi kalau waktu itu kalian belum masuk ke Fresto, pasti dicari gembalanya. Bukan karena apa-apa, karena agar kalian damai mengerjakan.
kalian menjadi pelaku damai, mengerjakan tugas dan bagian kalian itu dengan sebaik mungkin. Itu hanya satu contoh kecil. Ya. Yang di sini yang diperlukan adalah bagaimana respon kita ketika kita menjadi pelaku damai. Apakah kita sakit hati? Apakah kita tersinggung? Apakah kita merelakan semua korban-korban yang diberikan? Tidak mudah, tetapi itu adalah salah satu bagian kita di mana Tuhan nanti akan mengerjakan bagiannya. Karena kalau kita mengerjakan membawa damai, sama saja kita mengasihi Tuhan. Ya, mari jadilah kita pembawa damai. Mari kita menjadi pembawa kasih karena Tuhan sudah mengasihi kita terlebih dahulu. Kami mengucap syukur Tuhan, Engkau yang ajari kami menjadi pembawa-pembawa damai Tuhan. Karena kami anak-anak-Mu Tuhan, karena kami ini menjadi kepanjangan tangan-Mu, kami menjadi rekan kerja Tuhan. Sekalipun kami ini masih anak-anak, sekalipun kami mungkin sudah dewasa, tetapi Engkau tidak melihat setiap kami Tuhan, baik dewasa ataupun belum dewasa. Tapi kami mau lihat tetap sukacita Natal itu ada di dalam setiap hati kami, hari demi hari. Baik masa baik ataupun masa yang tidak baik. Baik waktunya ini seperti di masa pandemi ini Tuhan, kami tetap menjadi pembawa damai, pembawa sukacita, dan di mana kami ada, di situ juga nama-Mu yang dipermuliakan. Terima kasih Tuhan, biar kami ini didapati kami adalah anak-anak Allah. Terima kasih Tuhan, di dalam nama Yesus. Amin. Kita percaya kita adalah pembawa damai. Tadi firman Tuhan sudah disampaikan, kita adalah pembawa damai, membawa terang dimanapun kita berada. Amin. Malam kudus, sunyi senyap, dunia hanya dua berjaga terus, ayah bunda mesra dan kudus, anak tidur tenang, anak tidur tenang. Malam kudus sunyi senyap, malam kudus sunyi senyap, kabar baik menggenggam, bala sorga menyanyikannya. Kaum gembala menyaksikannya. Lahir Raja Shalom, lahir Raja Shalom. Sekali lagi kita nyanyikan malam kudus sunyi senyap. Kami persilakan Misanta. Malam kudus sunyi senyap, kabar baik menggegam, kabar baik
Biar Tuhan Yesus tetap lahir di dalam setiap hati kami, membawa damai sejahtera bagi setiap kami, bagi setiap anak-anak-Mu ini Tuhan. Kami berdoa Tuhan, di masa-masa yang pandemi seperti ini Tuhan, kami percaya Tuhan, Engkau tetap bekerja di dalam setiap hati kami. Engkau menjadikan kami pembawa damai Tuhan. Dimanapun kami berada Tuhan, biar kami ini menjadi pembawa damai, menjadi terang, menjadi garam Tuhan. Seperti yang Tuhan sudah teladankan bagi setiap kami Tuhan. Kami berdoa Tuhan pagi ini Tuhan. Untuk setiap anak-anak-Mu Tuhan di rumah mereka masing-masing bersama dengan keluarga Tuhan. Kami berdoa damai sejahtera-Mu Tuhan, shalom turun atas setiap keluarga demi keluarga dalam setiap unsur di SMA Kristen Terang Bangsa ini Tuhan. Baik itu anak-anak, baik itu orang tua, baik itu guru, baik itu staf, baik itu para waka, kepala sekolah, semuanya Tuhan. Bahkan juga Engkau turut hadir Tuhan. Bahkan di dalam setiap hati para cleaning service Tuhan yang sudah melayani setiap kami Tuhan. Engkau juga hadir Tuhan di dalam setiap hati bagi yayasan Terang Bagi Sejahtera Bangsa Tuhan. Setiap unsur yang ada di yayasan, Engkau juga akan memberkati Tuhan. Engkau berkati juga Tuhan dengan damai sejahtera-Mu bagi gereja GKI Injil Kerajaan Tuhan. Di mana Bu Tina sebagai gembala kami Tuhan, Engkau berkati semuanya Tuhan, menerima damai sejahtera yang dari Engkau sendiri di hari Natal ini Tuhan, dan seterusnya hari demi hari Tuhan. Kami percaya Tuhan, pemeliharaanmu itu tidak pernah terputus atas setiap kami. Kami percaya itu Tuhan. Sekalipun mungkin kami menerima berkat-berkat-Mu yang walaupun tidak masuk di pikiran kami sekalipun Tuhan. Tapi kami percaya itu pemeliharaanmu ada akan setiap kami. Kami percaya itu Tuhan. Ajari terus Tuhan kami ini menjadi pembawa damai dalam setiap hal yang diberikan bagi kami Tuhan. Baik itu kewajiban kami, baik itu hak kami Tuhan. Tidak mudah Tuhan untuk menjadi pembawa damai, tapi kami percaya Engkau yang memampukan kami. Engkau yang menguatkan tangan kami Tuhan, dan Engkau yang menguatkan lutut kami ini Tuhan, untuk kami berdiri dan tidak goyah. Sekalipun kondisi menggoncangkan setiap hati kami, tetapi kami mau percaya bahwa Engkau Tuhan Raja di atas segala raja. Kerajaan-Mu tidak tergoncangkan oleh apapun Tuhan. Dan kami mau pegang itu Tuhan. Kami mau pegang hal itu Tuhan. Engkau Raja damai yang tidak tergoncangkan dan tidak terbantahkan oleh apapun Tuhan. Terima kasih Tuhan. Buat Indonesia ini Tuhan, juga tetap boleh tegak berdiri Tuhan. Menghadapi setiap tantangan, bahkan krisis maupun pandemi apapun Tuhan. Kami percaya Tuhan, Indonesia tetap berdiri. Indonesia di dalam cover Tuhan yang sempurna. Dan SMA Kristen Bangsa yang ada di Indonesia ini Tuhan juga di dalam cover Tuhan yang sempurna. Tidak ada satupun yang gugur. Tidak ada satupun Tuhan yang jatuh tergeletak. Karena ketika kami jatuh tergeletak, kami akan tetap bangkit. Berapa kali pun Tuhan. Karena Engkau yang menguatkan kami. Engkau yang mengcover kami. Tuhan, hanya Engkau satu-satunya pengharapan kami. Seperti firman-Mu Tuhan, boleh tetap kami pegang dalam iman dan percayakan Engkau Tuhan. Kami tetap berharap kepada Engkau. Dan di atas semuanya Tuhan, biar Engkau mengikat kami dengan kasih-Mu itu Tuhan.
kasih-Mu yang mengikat setiap kami. Dan itu tidak akan pernah berakhir Tuhan. Sampai Engkau datang yang kedua kali. Sampai Maranatha di mana kami berjumpa dengan Engkau sendiri Tuhan. Terima kasih ya Tuhan. Terima kasih. Di dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Amin. Tiba saatnya kita akan mengakhiri Natal tahun ini, tahun 2020. Biar damai sejahtera Tuhan mengalir atas setiap hidup Bapak Ibu, wali murid, dan anak-anakku SMA Kristen Terang Bangsa dari kelas 10 sampai kelas 12. Saya percaya berkat Tuhan, damai sejahtera Tuhan mengalir atas hidup kalian semuanya. Selamat Natal, mari kita sama-sama pujikan Feliz Navidad. Haleluya. Feliz Navidad, Feliz Navidad, Feliz Navidad, prospero año y felicidad. Aleluya. Feliz Navidad, Feliz Navidad, Feliz Navidad, prospero año y felicidad. I wanna wish you a Merry Christmas. I wanna wish you a Merry Christmas. I wanna wish you a Merry